Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini, hari Senin tanggal 27 September 2021. Kembali kita jumpa untuk pembelajaran yang kedua di hari ini, yakni ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Mudah-mudahan kalian masih semangat untuk belajar di pembelajaran kita di ruang kelas 6 dengan pembelajaran jarak jauh. Baik para siswa, untuk pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang makna dari globalisasi. Artinya kebaikan-kebaikannya di globalisasi ada. Nah, untuk itu kita di sini akan membicarakan tentang globalisasi itu sendiri. Diharapkan nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian mampu menjelaskan tentang globalisasi di bidang informasi dan pariwisata. Jadi tolong disimak baik-baik pembelajaran hari ini, sehingga nanti kalian memiliki pengetahuan yang mungkin belum pernah kalian dapatkan. Nah, ditambah lagi kalau memang sudah pernah, sehingga kalian semakin tahu tentang makna dari globalisasi itu sendiri. Baik para siswa, kita masuk pada pembelajaran. Nah, ini pelajarannya. Ya, bukti-bukti adanya globalisasi. Nah, globalisasi itu kan artinya mendunia, pelajaran yang lalu ya. Keadaan yang mendunia. Jadi perubahan yang luar biasa, seluruh dunia merasakan. Nah, di sini dikatakan bahwa komunikasi dalam bahasan pertama, proses menyampaikan pesan. Proses menyampaikan pesan. Pesan itu baik berupa lisan atau langsung disampaikan, maupun berupa tulisan, ataupun melalui media, ya, atau sandi-sandi, ya, ataupun melalui perantara lain. Itu namanya komunikasi. Jadi makna dari komunikasi adalah proses menyampaikan. Ini yang harus kita ketahui. Proses menyampaikan pesan. Pesan itu berupa lisan, itu komunikasi juga, berupa tulisan, itu komunikasi juga, melalui media, melalui alat-alat dan sebagainya, atau melalui perantara atau surat menyurat. Itu semua adalah komunikasi. Nah, perkembangan alat komunikasi mendorong terjadinya globalisasi. Jadi berkembangnya alat-alat komunikasi menjadikan kita mendunia. Ya, semuanya akan alat-alat komunikasi modern memudahkan masyarakat dari berbagai kota, berbagai negara, berbagai benua, itu semuanya sudah dapat saling berkomunikasi. Nih, apa itu alat-alat komunikasinya yang modern itu? Ya, berupa radio, televisi, komputer, termasuk laptop dan tablet, HP atau telepon genggam, internet dan media massa, ya, atau televisi. Itu adalah bagian dari alat-alat komunikasi. Jadi kalau ditanya apa sih alat komunikasi itu? Ya, HP, ya radio, ya televisi, ya komputer, laptop, dan tablet, serta yang lainnya, internetnya. Media massa atau koran itu juga, karena dengan membaca itu kita jadi tahu keadaan-keadaan dunia. Itu namanya globalisasi atau mendunia. Baik, salah satu alat komunikasi modern yang saat ini sedang getol-getolnya adalah satelit komunikasi. Satelit komunikasi membantu mengirimkan sinyal-sinyal radio, televisi, telepon genggam, dan internet. Ya. Tuh. Jadi adanya globalisasi itu, adanya internet, itu menjadikan diri kita semakin banyak, kita mudah untuk mencari apa-apa lewat internet ya. Itu. Jadi yang tadinya jauh menjadi dekat, yang tadinya banyak hambatan menjadi tidak terhambat.
Yang tadinya lama prosesnya menjadi singkat. Itu adanya informasi di bidang globalisasi, di bidang informasi komunikasi ya. Baik, ini bukti adanya globalisasi lain adalah kita dapat menyaksikan siaran langsung di televisi, ya, siaran langsung sepak bola atau apa itu yang Valentino Rossi gitu ya, kita bisa saksikan ya. Kita dapat berbicara dengan orang lain melalui telepon, ya, telepon genggam atau HP, ya. Bisa video call atau VC ya. Kita dapat mencari informasi berupa tulisan, gambar, pokoknya kalau diberi pertanyaan oleh Pak Guru, oleh ini, wah ternyata anak-anak ketahuan, wah ini jawabannya lewat Mbah Google semua nih. Itu ya, itu yang dimanfaatkan salahnya. Nah, di situ manfaatkan salahnya. Tapi dimanfaatkan benernya adalah untuk hal-hal yang tidak perlu menguji kita, yaitu ya kita cari. Misalnya kita menginginkan gambar, menginginkan satu video yang menarik atau mendengarkan ceramah dan sebagainya. Udah itu. Tapi kalau diberi soal-soal ulangan sekolah, itu nanti akan kamu rasakan ketika pertemuan tatap muka sudah. Di situ sudah tidak bisa melihat internet. Tidak bisa mencari Mbah Google. Nah, maka dari itu jangan dibiasakan jika diberi pertanyaan menggunakan Mbah Google. Berpikirlah dulu, karena kita diberi otak atau akal oleh Allah. Baik, para siswa. Selanjutnya bidang pariwisata. Kalau bicara pariwisata tentu adalah keindahan alam. Ya. Indonesia memiliki alam yang indah sehingga Indonesia ini dikenal dengan sebutan Zamrud Khatulistiwa. Ya. Kenapa dikatakan Zamrud Khatulistiwa? Karena saking indahnya, ya, lautannya indah, gunung-gunungnya indah, ya. Banyak lagi pantai-pantainya indah. Gitu. Makanya orang dari luar negeri atau turis mancanegara itu banyak yang datang ke Indonesia, pergi ke pantai di Bali, Lombok, ke Pulau Komodo, kemudian ke Papua. Kemudian di situ juga ada tempat wisata alam, ada juga kebudayaan-kebudayaan yang khas di Indonesia, dan kebudayaan itu luar biasa. Tempat-tempat wisata di Indonesia yang budayanya masih asri, masih kental dengan budaya asli, itu ada di Yogyakarta, Bali, Papua, Kalimantan juga ada budaya suku Dayak ya. Kemudian di Banten itu yang masih ada suku-suku asli. Kemudian dengan adanya globalisasi, apa untungnya bagi pariwisata? Pariwisata itu dapat tertolong karena adanya sarana transportasi, ya, jalanan sudah dibaguskan dengan jalan tol, kemudian kendaraan-kendaraan sudah di mana-mana mewah-mewah, termasuk pesawat terbang, ya, ya tidak lagi menjadi mahal, tidak menjadi masalah. Itu teknologi komunikasi, ada iklan-iklan di televisi tentang pariwisata ini. Nah, itu. Jadi semua itu dapat mendukung kemajuan bidang pariwisata. Ya, selain itu teknologi komunikasi juga memudahkan mempromosikan, kan? Mempromosikan suatu tempat pariwisata secara cepat dan luas. Baik, para siswa, sampai di sini pembelajaran kita, pelajaran IPS. Nanti soal-soal latihan kalian bisa dibuka di Google Drive sebagai menguji kemampuan dalam memahami pelajaran di hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.